Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Agus Sulistyo, NIM 19000005034, kelas 4A. Yang saya hormati Ibu Ika Maryani selaku dosen materi pembelajaran IPA SD. Nah, saya di sini mau mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai zat dan kalor. Nah, tujuan dari praktikum itu sendiri yaitu untuk menjelaskan konsep zat dan kalor dalam percobaan. Kerangka teori. Zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa serta menempati sebuah ruang. Massa juga dikatakan sebagai banyaknya jumlah partikel yang terdapat dalam suatu zat. Perubahan wujud dibagi menjadi 6, yaitu 1. Mencair. Ini merupakan suatu kejadian perubahan wujud dari padat ke cair. Contohnya kejadian mencairnya es batu yang berubah menjadi air. Yang kedua, menguap. Ini merupakan perubahan wujud zat dari cair ke gas, contohnya air yang direbus. Yang ketiga, membeku, merupakan kejadian perubahan wujud dari zat cair ke padat. Dan yang keempat, mengembun, perubahan wujud dari gas ke cair. Yang kelima, ada menyublim. Yang keenam, mengkristal. Nah, sedangkan kalor merupakan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Nah, untuk alat dan bahan sendiri, untuk percobaan 1 yaitu mengangkat es dengan tusuk gigi. Nah, alat dan bahan yang diperlukan 1. Pecahan es batu. 2. Bijalak gelas atau plastik tak berwarna. 3. Garam dapur. 4. Tusuk gigi. 5. Air. Nah, untuk percobaan 2 sendiri, gelas plastik tahan api. Bahan yang digunakan yaitu 1. Gelas plastik bekas air mineral. 2. Lilin. 3. Korek api. 4. Air. Nah, untuk prosedur kerja sendiri, percobaan 1 mengangkat es dengan tusuk gigi. Yang pertama, isilah bejala dengan gelas air. Yang kedua, masukkan beberapa pecahan es batu ke dalam air. Yang ketiga, letakkan sebatang tusuk gigi di atas pecahan tusuk gigi yang terapung. Yang keempat, di atas tusuk gigi taburilah garam dan tunggu beberapa saat. Yang kelima, angkatlah tusuk gigi dan apa yang terjadi dengan es batu. Yang keenam, tulislah hasilnya di hasil pengamatan. Nah, kita langsung masuk saja ke hasil pengamatan ya, teman-teman. Yang pertama, hasil pengamatan percobaan 1. Hasil pengamatan percobaan 1. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang diperlukan seperti yang saya tadi ungkapkan. Yang pertama ada pecahan es batu, bejala gelas atau plastik tak berwarna, garam dapur, tusuk gigi, dan air. Nah, selanjutnya memasukkan air ke dalam bejala. Ambil gelas dan isi bejana gelas dengan air. Nah, selanjutnya memasukkan pecahan es. Memasukkan beberapa pecahan es batu ke dalam air yang berada di bejana gelas. Maka ukuran es akan menjadi lebih kecil karena sedikit demi sedikit es akan mencair. Selanjutnya, taruh tusuk gigi di atas es. Sebelum es mencair, letakkan tusuk gigi di atas pecahan es yang mengapung. Selanjutnya, menaburkan garam di atas tusuk gigi. Di atas tusuk gigi ditaburi garam dan tunggu beberapa saat. Dan langkah yang terakhir, angkat es. Mengangkat tusuk gigi kemudian goyangkan perlahan, maka yang terjadi es akan lengket dengan tusuk gigi dan tidak jatuh. Nah, untuk percobaan 2, masukkan air ke dalam gelas. Atau isilah gelas plastik dengan air. Dan yang kedua, menyalakan lilin. Nyalakan lilin menggunakan korek api. Untuk selanjutnya, muncul gelembung. Ketika dipanaskan dengan lilin, beberapa saat mulai muncul gelembung yang semakin lama gelembungnya semakin besar dan naik ke atas. Nah, untuk yang terakhir yaitu mendidih, proses mendidih. Air telah mendidih, gelembungnya berputar dan pada akhirnya keluar uap. Ini bisa disebut proses terjadinya menguap atau penguapan. Nah, kita masuk ke analisis dan pembahasan. Yang pertama, es yang melekat pada tusuk gigi. Pada tahap percobaan awal, ambil gelas yang di dalamnya berisi air, kemudian tuangkan ke dalam bejana, lalu ambil es dan pecahkan es terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, masukkan pecahan es tersebut ke dalam bejana yang telah diisi air. Selanjutnya, siapkan tusuk gigi dan letakkan di atas pecahan es. Kemudian tusuk gigi
tersebut diberi garam secukupnya dan tunggu beberapa saat. Lalu angkat tusuk gigi dan es telah melekat, sehingga bila digoyangkan tidak lepas. Hal tersebut bisa terjadi Hal tersebut bisa terjadi karena suhu air garam yang mengelilingi tusuk gigi tadi lebih rendah daripada suhu air yang tidak bergaram yang telah diserap oleh tusuk gigi sebelumnya. Jadi tusuk gigi akan menempel pada es. Yang kedua, gelas plastik yang tahan api. Percobaan yang kedua dengan mengisi gelas plastik dengan air yang sudah disiapkan. Nyalakan lilin menggunakan korek api yang sudah dipersiapkan. Lalu tunggu beberapa saat maka akan mulai muncul gelembung. Air mulai hangat dan gelembung semakin lama semakin besar. Dan semakin lama air mulai panas dan menguap serta gelembung mulai naik ke atas. Dan air mulai mendidih dan gelembung berputar. Hal ini terjadi karena ketika dalam gelas diisi air, kalor yang seharusnya melelehkan plastik atau gelas itu sendiri diantarkan ke dalam air. Nah, untuk simpulannya yaitu 1. Es yang melekat pada tusuk gigi. Garam bekerja untuk menurunkan suhu dingin. Ketika garam ditaburkan di atas permukaan tusuk gigi, maka es akan mencair dan kemudian garam akan larut dalam air. Suhu air yang mengelilingi tusuk gigi lebih rendah daripada suhu air yang tidak bergaram yang telah diserap tusuk gigi sebelumnya. Semakin banyak garam yang ditaburkan di es, maka semakin cepat proses penempelan es ke tusuk gigi. Jadi, air yang berada pada tusuk gigi akan membeku dan menempel pada es batu. Nah, yang kedua, gelas plastik yang tahan api. Pada saat kita memanaskan langsung gelas berisi air mineral seperti memasak dengan panci, kalor mengalir dari sumber panas melintasi permukaan gelas dan diteruskan ke air. Namun, bukannya gelas meleleh karena panas yang ditimbulkan. Justru air yang meleleh menjadi panas. Hal tersebut terjadi karena ketika dalam gelas diisi air, kalor yang seharusnya melelehkan gelas sendiri itu atau plastik diantarkan ke air. Kalor diantarkan oleh permukaan gelas ke air, dan kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air. Karena kalor jenis air tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik juga cukup lama. Akibatnya, gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.